ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد. Jemaah salat subuh Masjid Bungur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah pertemukan kita kembali di tempat yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi majelis kita pada pagi hari ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga hari kiamat. Jemaah yang dimuliakan Allah, insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajian kita dari pembahasan sirah nabawiyah. Pada kesempatan kali ini kita membahas tema yang berjudul Al-Muqata'atul 'Ammah, pemboikotan massal, di mana tatkala kaum musyrikin Quraisy sudah mulai kehilangan akal, ya, mereka mendapati Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib membela Muhammad, baik yang mukminnya maupun yang kafir. Maka mereka perlu mengambil cara lain. Ya, kali ini mereka mengambil cara untuk memboikot Bani Hashim dan juga Bani Al-Muttalib, baik yang mukmin maupun yang kafir. Mereka mengadakan perkumpulan, ya, ijtama'u fi khayfi Bani Kinanah min Wadil Muhassib fatahalafu. Mereka berkumpul di rumah dari salah seorang dari Bani Kinanah di lembah Al-Muhassib. Mereka di sana membuat kesepakatan. Mereka membuat satu, ya, kesepakatan ala Bani Hashim wa Bani Al-Muttalib, ya, untuk menghadapi Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Alla yunakihuhum wa la yubayi'uhum wa la yujalisuhum wa la yukhalituhum wa la yadkhulu buyutahum. Di mana di antara kesepakatan yang mereka buat adalah mereka tidak akan mengadakan pernikahan dengan Bani Hashim dan juga Bani Al-Muttalib. Tidak boleh ada dari salah seorang dari mereka yang menikahi dari kalangan Bani Hashim atau Bani Al-Muttalib. Juga tidak boleh mengadakan jual beli dengan mereka. Tidak boleh duduk-duduk bersama mereka. Tidak boleh bergaul. Tidak boleh memasuki rumah mereka. Ya, wala yukallimuhum, dan tidak boleh seorang pun dari mereka mengajak bicara Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Hatta yusallimu ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil qatli. Sampai mereka mau menyerahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dibunuh. Ya. Jadi yang berada di belakang Rasulullah sekarang bukan hanya Abu Talib saja, bahkan semua Bani Hashim dan juga Bani Al-Muttalib ikut bersama Abu Talib untuk melindungi Rasulullah SAW. Walaupun di antara mereka ada yang masih kafir, karena, ya, Rasulullah SAW termasuk dari keluarga mereka, maka mereka, ya, melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan sikap mereka tersebut sehingga kaum musyrikin Quraisy marah. Ya. Kaum musyrikin Quraisy marah, lalu mereka bersepakat untuk mengadakan pemboikotan massal terhadap Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Ya. Wa katabu bidzalika sahifatan. Lalu mereka menuliskan, ya, di sebuah lembaran. Mereka tulis dalam sebuah lembaran fiha uhudun wa mawathiq.
di mana di dalamnya terdapat beberapa kesepakatan yang mereka buat dan perjanjian yang mereka buat. Ya, akan hal tadi. Tidak boleh ada saling menikahi, tidak boleh ada saling jual beli dengan Bani Hashim. Ya, tidak boleh berbicara dengan mereka, tidak boleh memasuki rumah mereka. Diboikot. Ya. Allah yaqbalu min Bani Hashim sulhan abada. Ya. Dan mereka sepakat tidak menerima perdamaian dari Bani Hashim selama-lamanya. Mereka tidak mau berdamai dengan Bani Hashim. Wala ta'khudhuhum bihim ra'fatun hatta yusallimuhu lil qatli. Dan tidak bersikap lembut, tidak boleh bersikap lembut dengan Bani Hashim kecuali jika mereka menyerahkan Muhammad kepada Quraisy untuk dibunuh. Ya. Ini dibuat kesepakatan tersebut. Ya, ditulis di dalam semua lembaran. Ya, dalam sebuah lembaran. Kama hadzal mitsaq, selesai ditulisnya daripada isi perjanjian tersebut, isi kesepakatan tersebut, wa uliqat as-sahifatu fi jawfil Ka'bah. Lalu lembaran tadi digantungkan di tengah-tengah Ka'bah, di dalam Ka'bah. Ya. Fanjaza Banu Hashim wa Banu Al-Muttalib mu'minuhum wa kafirhum illa Abu Lahab. Ya. Wa husibu fi syi'bi Abi Talib lailata hilal al-Muharram sana 7 min al-bi'tsah. Maka mulailah ya dijalani daripada isi perjanjian tadi, kesepakatan tadi oleh seluruh kaum musyrikin Quraisy untuk memboikot masal Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib, kecuali satu orang yang enggak mereka boikot, yaitu Abu Lahab. Karena Abu Lahab ada di pihak mereka. Abu Lahab tidak membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga akhirnya kaum muslimin, Bani Hashim dan juga Bani Al-Muttalib tersudutkan. Mereka harus tinggal di satu lembah kecil miliknya Abu Talib. Ya. Dan hal ini terjadi pada bulan Muharram tahun ke-7 dari kenabian. Ya. Tahun ke-7 dari kenabian. Mereka tersudutkan. Ya. Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib harus tinggal di sebuah lembah kecil. Nah, ya. Dan pemboikotan ini berjalan selama 3 tahun. Bayangkan. Selama 3 tahun mereka diboikot di lembah, tidak boleh ada jual beli di sana. Tidak boleh ada yang memasuki makanan. Ya. Tidak boleh ada yang berbicara dengan mereka. Washtaddal hisar, dan bertambah keras pemboikotan mereka. Semakin lama semakin keras pemboikotan Quraisy terhadap Bani Hashim. Wa quti'at anhum al-mira wal maddah. Sehingga kaum Quraisy memutuskan logistik bahan makanan pokok untuk masuk ke Syi'ib. Tidak boleh ada yang masuk ke Syi'ib, ke lembah tadi. Semua diputus. Ya. Falam yakunil musyrikuuna yatrukuna ta'aman yadkhulu Makkah wala bai'an illa badaruhu fashtaruh. Sehingga kaum musyrikin ya, tidak membiarkan ada makanan logistik masuk ke Mekah. Ya, enggak boleh ada yang masuk ke Mekah. Dan tidak boleh ada yang menjual sesuatu. Kalau ada yang menjual sesuatu, maka mereka langsung beli. Ya, maka mereka beli dan mereka habiskan. Agar tidak sampai kepada Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib yang sedang terisolasi, terboikot. Ya. Lalu ya, hal ini membuat keadaan sangat sulit yang dialami oleh Bani Hashim. Ya. Jadi yang terboikot itu tidak hanya mukminnya saja, bahkan yang kafirnya pun ikut terboikot. Ya. Hatta balaghahum al-juhdu. Ya, sampai mereka kelaparan,
Karena tidak ada logistik yang masuk, tidak boleh ada makanan yang masuk, bahkan tidak boleh ada penjual yang masuk. Penjual apapun nggak boleh masuk. Ya. Akhirnya mereka kelaparan. Ya, waltaja'u ila aklil awraqi wal julud. Dengan terpaksa mereka harus makan daun-daunan dan juga kulit-kulit binatang. Ya, itu yang mereka makan selama 3 tahun. Ya. Wa hatta kana yasma'u min wara'i sy'bi aswatu nisa'ihim wa sibyanihim yatadhaghawna min al-ju'i. Sampai terdengar suara jeritan anak-anak dan juga jeritan para kaum wanita karena kelaparan. Ya, mereka kelaparan karena nggak boleh ada makanan yang masuk ke sana. Semua di-stop oleh kaum musyrikin. Ya. Sampai terdengar suara jeritan anak-anak kecil, ya, dan juga jeritan para wanita-wanita karena kelaparan. Mereka menahan lapar. Wa kana la yasilu ilaihim syai'un illa sirran. Tidak ada yang bisa masuk ke sana kecuali dengan cara sembunyi-sembunyi. Ya. Kecuali dengan cara sembunyi-sembunyi. Wa kanu la yakhrujuna min asy-syi'bi li ishtira'il hawaij, dan mereka orang-orang yang terisolir ini tidak bisa keluar dari lembah tersebut untuk membeli sesuatu karena sudah di stop semua. Ya, jalan-jalan yang menuju kepada lembah tersebut di stop. Tidak boleh ada tukang dagang yang masuk ke sana. Tidak boleh ada logistik yang masuk. Kecuali ada beberapa orang-orang yang merasa kasihan, mereka masuk karena ya kasihan dengan melihat penderitaan Bani Hashim dan juga Bani Al-Muttalib. Mereka kasihan, akhirnya mereka membawakan makanan, itu pun harus dengan cara sembunyi-sembunyi. Ya. La yakhrujuna min asy-syi'bi li ishtira'il hawaij illa fil ashhuril harum. Dan mereka para Bani Hashim dan juga Bani Al-Muttalib tidak bisa keluar dari lembah tersebut kecuali di bulan-bulan haram. Karena di bulan-bulan haram ya kok dibebaskan. Kaum musyrikin membebaskan mereka untuk keluar dari lembah. Karena mereka sangat mengagungkan dan menghormati kemuliaan daripada bulan haram. Ya. Jadi mereka kaum musyrikin, walaupun mereka musyrik, mereka sangat mengagungkan bulan haram. Ya. Mereka tahu kezaliman yang dilakukan di bulan haram lebih besar dosanya dibandingkan kezaliman yang dilakukan di selain bulan haram. Maka mereka biarkan kaum muslimin dan juga Bani Hashim serta Bani Al-Muttalib untuk keluar pada bulan-bulan haram. Wa kanu yashtaruna min al-'ir allati taridu Makkah min kharijha. Nah, di bulan-bulan haram itulah kesempatan mereka untuk apa? Untuk memasukkan logistik. Ya, untuk membeli kebutuhan pokok dari para pedagang, ya, dari para kafilah yang datang dari luar kota Makkah. Walakin ahlu Makkah kanu yaziduna 'alaihim fi sil'ati qimataha hatta la yastati'u syira'. Ya, akan tetapi penduduk Mekah menaikkan harga dengan sangat tinggi. Ya, penduduk Mekah menaikkan harga dengan sangat tinggi sehingga mereka tidak mampu membeli makanan. Ya, yang punya uang dia beli, yang enggak punya uang atau uangnya kurang maka mereka harus menahan kelaparan. Mereka harus makan daun-daunan dan juga makan kulit-kulit binatang. Ya, sengaja dia apa? Dinaikkan harganya oleh kaum musyrikin. Baik. Wa kana Hakim bin Hizam. Ya, ada seorang sahabat yang saat itu masih musyrik, yaitu Hakim bin Hizam. Rubbama yahmilu qumhan ila ammatihi Khadijah. Ya, radhiyallahu anha. Beliau pernah membawakan sekarung gandum untuk bibinya Khadijah. Hakim bin Hizam ini keponakannya Khadijah, ya, istri Nabi SAW. Hakim bin Hizam pernah
ingin mengirimkan sekarung gandum kepada bibinya. Wa qad ta'arrada lahu marratan Abu Jahal. Namun hal ini diketahui oleh Abu Jahal. Lalu Abu Jahal menghalang-halanginya. Abu Jahal tidak membolehkannya. Ya. Baik. Fatadkhulu bainahuma Abul Bukhturi. Ya. Lalu fatadakhala bainahuma Abul Bukhturi, ketika Hakim bin Hizam dihalangi oleh Abu Jahal untuk membawakan gandum ke bibinya yang ada di lembah, maka datanglah seorang yang bernama Abul Bukhturi. Ya, seorang yang bernama Abul Bukhturi. Wa makanahu min hamlil qumhi ila ammatihi. Maka dengan perantara Abul Bukhturi ini akhirnya bisa Hakim bin Hizam mengirimkan sekarung gandum kepada bibinya ke lembah. Ya. Jadi semua Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib terisolir. Luar biasa, ya. Baik. Wa kana Abu Talib yakhafu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib khawatir dengan kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib khawatir dengan kondisi ponakannya tersebut. Fakana idza akhadha an-nasu madaji'ahum ya'muru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yattaji'a ala firashihi. Ya. Abu Talib khawatir jika sewaktu-waktu kaum musyrikin Quraisy masuk ke lembah tersebut, membunuh Rasulullah SAW di tengah malam. Maka Abu Talib memerintahkan Rasulullah untuk tidur di tempat tidurnya. Abu Talib menyuruh Rasulullah SAW untuk tidur di tempat tidurnya. Untuk tidur di tempat tidur Abu Talib. Hatta yara dzalika man arada qiyalahu, sampai dia melihat, mengetahui jika ada orang yang ingin membunuh Nabi SAW. Ya. Karena memang target utama mereka adalah Rasulullah SAW. Target utama kaum musyrikin adalah membunuh Rasulullah. Ya. Maka Abu Talib pun cemas dengan keadaan Nabi SAW. Beliau menyuruh Nabi untuk tidur di tempat tidurnya. Fa idza nama an-nas amara ahada banihi aw ikhwanihi aw bani ammihi fattaja'a ala firasyi Rasulillah SAW. Maka kalau sudah malam tiba, dan orang-orang pun sudah tidur, Abu Talib memerintahkan, menyuruh salah seorang dari anaknya atau saudaranya untuk tidur di kasur Rasulullah SAW. Untuk ditukar, tidur di kasur Rasulullah, dan Rasulullah tidur di kasur Abu Talib. Wa abarahu an ya'tiya ba'dha firushihim. Yani Abu Talib sangat khawatir dengan Rasulullah SAW kalau suatu waktu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya dia menyuruh Nabi untuk tidur di kasurnya, dan menyuruh anak-anaknya dan juga saudara-saudaranya untuk tidur di kasur Rasulullah secara bergantian. Secara bergantian. Baik. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimun yakhrujuna fi ayyamil mausim fa yalqawna an-nasa wa yad'unahum ila al-islam wa qad aslafna ma kana ya'ti bi Abu Lahab. Dan Rasulullah SAW bersama kaum muslimin, beliau keluar dari lembah di musim-musim haji, di bulan haram, beliau keluar, dan setiap orang yang beliau temui beliau ajak untuk masuk Islam. Rasulullah SAW berdakwah keluar dari lembah di musim-musim haji untuk mendakwakan manusia. Dan hal ini dihalang-halangi oleh Abu Lahab, sebagaimana yang telah pernah kita sebutkan kisahnya. Karena tidak ada seorang pun yang
bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali Abu Lahab ya, berusaha menghalang-halanginya agar orang tersebut tidak terpengaruh dengan ajakan dan seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Marrat salasatu a'wam kamilatun. Ya. Dan hal ini berlalu selama 3 tahun. 3 tahun dalam kondisi yang sangat berat, dalam kondisi yang sangat sulit. Ya. Nah di tahun ke-10, ya, tadi pemboikotan dimulai dari tahun ke-7 kenabian. Nah, 3 tahun setelahnya, di tahun ke-10 dari kenabian, tepatnya di bulan Muharram, ya, hadatsa naqdu sahifah wa fakul mitsaq. Ya, akhirnya perjanjian tersebut batal dengan sendirinya. Ya. Akhirnya perjanjian tersebut batal dengan sendirinya. Ya, wa dzalika anna Quraisyan kanu baina radin bi hadzal mitsaq wa karihun lahu. Karena ya kaum musyrikin Quraisy ada yang pro dan ada yang kontra. Ada yang setuju dan ada yang menolak dengan kesepakatan yang penuh dengan kezaliman tersebut. Ini enggak semuanya kaum musyrikin setuju. Ya, ada yang tidak setuju. Ya, karena ini di luar ya, batas manusiawi. Mereka tidak punya kasihan. Ya, Abu Jahal dan kawan-kawannya tidak memiliki belas kasihan terhadap Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib yang semakin tersudutkan. Ya, nah, maka beberapa orang dari kaum Quraisy, kaum musyrikin, ya, berusaha untuk membatalkan dan mengembalikan Bani Hashim serta Bani Al-Muttalib ke tempat tinggal mereka semula. Nah, di antara mereka adalah Hisham bin Amr. Hisham bin Amr, bukan Amr bin Hisham. Kalau Amr bin Hisham Abu Jahal. Ini Hisham bin Amr. Ya, beliau berasal dari Bani Amir. Dari Bani Amir bin Lu'ay. Nah, beliaulah Hisham bin Amr salah seorang dari ya, Quraisy yang tidak setuju dengan perbuatan dan sikap Abu Jahal dan kawan-kawannya untuk memboikot Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Dan beliau ya, sering mengirimkan makanan secara sembunyi-sembunyi ke lembah yang ditinggal oleh Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Ya, beliau kirimkan di malam hari dengan cara sembunyi-sembunyi. Ya. Hisham bin Amr, ya, beliau sangat tidak setuju dengan tindakan ini. Suatu hari dia pergi menemui Zuhair bin Abi Umayyah Al-Makhzumi. Ya. Wa kanat ummuhu Atikah binti Abdul Muttalib. Ibunya adalah Atikah binti Abdul Muttalib. Jadi masih ada hubungan kerabat. Dia masih keponakannya Abu Talib, cuman dari ya ibunya. Ya, karena ibunya ini anaknya Abdul Muttalib. Nah, Zuhair termasuk juga yang tidak setuju dengan kesepakatan kaum musyrikin Quraisy. Ya, Abul Bukhturi datang menemui Zuhair bin Zam'ah. Ya, Zuhair bin Abi Umayyah. Ya. Kata Abul Bukhturi, "Ya Zuhair, aradita an ta'kula at-ta'am wa tashrab asy-syarab wa akhwaluka bihaitsu ta'lam." Wahai Zuhair, apakah engkau menikmati makanan dan kau menikmati minuman sementara paman-pamanmu sedang terisolir sebagaimana keadaan mereka yang kau ketahui? Maka Zuhair menjawab, "Waihaka, celaka engkau.
Fama asna'u wa ana rajulun wahid. Apa yang bisa aku lakukan? Aku hanya seorang diri, aku hanya sendirian. Ya. Kalaupun aku tidak setuju dengan tindakan kaum musyrikun Quraisy, aku tidak bisa berbuat apa-apa karena aku sendirian. Ya. Ama wallahi law kana ma'i rajulun akhar. Kata Zuhair, demi Allah seandainya ada satu orang saja yang bersamaku, lakumtu fi naqdiha, niscaya aku akan batalkan isi kesepakatan dan perjanjian yang penuh kezaliman tadi. Maka Abu Bukhturi menjawab, qad wajadta rajulan, engkau sudah mendapati orang tersebut, engkau telah mendapati orang tersebut. Maka Zuhair bertanya, faman huwa, siapa? Ana, kata Abu Bukhturi, saya. Maka Zuhair mengatakan, ibghina rajulan salisan, kalau begitu carikan orang ketiga untuk bersama kita. Carikan orang ketiga untuk bersama kita. Ya. Maka Abu Bukhturi pergi ke rumahnya Al-Mut'im bin Adi. Ya. Abu Bukhturi pergi ke rumahnya Mut'im bin Adi. Fadzakarahu arhama bani Hashim wa bani Al-Muttalib ibni Abdi Manaf. Ya, lalu Abu Bukhturi pun menyebutkan tentang hubungan kekerabatannya dia, ya, kekerabatan Mut'im bin Adi dengan Bani Hashim dan juga Bani Al-Muttalib. Ya. Dan disebutkan dan juga diutarakan, ya, tentang niat kedatangan Abu Bukhturi, ya, menemuinya. Nah, ya, Abu Bukhturi mengatakan hal yang sama seperti yang dikatakan kepada Zuhair bin Abi Umayyah. Ya. Kata Abu Bukhturi, apakah engkau menikmati makanan, engkau menikmati minuman sementara saudara-saudaramu, kerabat-kerabatmu sedang terisolir sebagaimana yang kau ketahui keadaan mereka? Ya. Maka Mut'im bin Adi menjawab, ya, madza asna', apa yang bisa aku lakukan? Ya, tidak ada yang bisa aku lakukan karena aku hanya sendirian. Innama ana rajulun wahid, aku hanya seorang diri. Meskipun aku tidak sepakat dengan isi perjanjian tersebut, aku hanya seorang diri. Ya. Maka kata Abu Bukhturi, qad wajadta thaniyan, kau telah mendapati orang kedua. Ya, kau telah mendapati orang kedua. Qala faman huwa, kata Mut'im bin Adi, siapa? Dia menjawab, ana, saya, Abu Bukhturi. Qala ibghina thalithan, kalau begitu cari orang ketiga. Kata Abu Bukhturi, qad fa'altu, sudah dapat orang ketiga. Ya, siapa? Kata Mut'im. Maka dia jawab, Zuhair bin Abi Umayyah. Jadi baru tiga nih, Abu Bukhturi, Zuhair bin Abi Umayyah, dan juga Mut'im bin Adi. Ya. Maka kata Mut'im bin Adi, ibghina rabi'an, kalau begitu cari orang keempat, ya, untuk membatalkan isi perjanjian tersebut. Maka Abu Bukhturi pun pergi, ya, menemui seorang dari mereka. Ya, fadhahaba ila Abil Bukhturi. Afwan, tadi bukan Abu Bukhturi, ya, tapi Hisham bin Amr, afwan. Maka Hisham bin Amr pergi menemui Abu Bukhturi. Ya. Hisham bin Amr menemui Abu Bukhturi. Nah, faqala lahu nahwa mimma qala lil Mut'im. Maka Hisham bin Amr pun, ya, mengatakan hal yang sama seperti yang dia katakan kepada Mut'im bin Adi dan juga Zuhair bin Abi Umayyah. Ya. Di mana disebutkan hubungan kekerabatannya dengan, ya, Bani Hashim dan juga Bani Al-Muttalib. Nah, lalu
Abul Bukhtari mengatakan, wahal min ahadin yu'inu ala hadha, apakah ada orang yang mau membantu ya perkara ini? Apakah ada orang yang mau ikut serta dalam membantu urusan ini? Kata Abul Bukhtari. Maka Hisham menjawab, iya ada. Ya. Kata Abul Bukhtari, man huwa, siapa? Maka Hisham menjawab, Zuhair bin Abi Umayyah, Mut'im bin Adi, wa ana, dan aku. Ya. Wa ana ma'aka. Maka Abul Bukhtari mengatakan, ibghina khomisan. Kalau begitu carikan orang kelima. Ya, kalau begitu carikan orang kelima. Fadhahaba ila Zam'ah bin al-Aswad bin al-Muttalib bin Asad. Maka Hisham bin Amr segera menemui Zam'ah bin al-Aswad bin al-Muttalib bin Asad. Ini cucunya al-Muttalib. Ya. Fakallamahu, maka Hisham bin Amr pun ya berbicara dengan Zam'ah. Ya. Wa dzakara lahu qarabatahum wa haqqahum, dan disebutkan tentang hubungan kekerabatannya dengan mereka. Ya, dengan mereka. Ya, Zam'ah ini termasuk yang tidak terboikot. Ya, Zam'ah termasuk salah seorang dari Banu Al-Muttalib yang tidak terboikot. Ya. Maka Zam'ah bin Al-Aswad bertanya kepada Hisham bin Amr, ya, wa hal ala hadzal amri alladhi tad'uni ilaihi min ahad, apakah ada orang lain lagi yang bersama kita untuk perkara ini? Ya, untuk perkara ini. Qala na'am. Maka Hisham menjawab, ada. Ya, lalu disebutkan namanya. Ya. Zuhair bin Abi Umayyah, kemudian Mut'im bin Adi, dan Abul Bukhtari. Ya. 5. Ya. Fajtama'u 'inda al-hajun. Maka mereka sepakat untuk mengadakan pertemuan. Mereka 5 orang ini bertemu. Hisham, kemudian Zuhair, ya, kemudian Mut'im bin Adi, Abul Bukhtari, dan juga ya, satu orang lagi yaitu Zam'ah bin Al-Aswad. Mereka sepakat bertemu, berkumpul ya, di satu tempat yang bernama Al-Hajun. Ya. Fata'aqadu 'ala al-qiyami bi naqdi as-sahifah. Maka mereka membuat kesepakatan, ya, bagaimana caranya supaya isi perjanjian dan kesepakatan tersebut bisa dibatalkan. Ya, bagaimana caranya? Maka Zuhair mengatakan, ya, ana abda'ukum fa akunu awwala man yatakallam. Ya. Aku yang akan pertama kali berbicara dengan mereka. Artinya Zuhair yang mau menghadap pertama kali kepada pembesar-pembesar Quraisy. Ya. Falamma asbahu ghadaw ila andiyatihim. Keesokan harinya, kelima orang ini pergi menemui para tokoh-tokoh Quraisy. Ya. Kelima orang tadi pergi menemui para tokoh-tokoh besar Quraisy. Wa qada Zuhair alaihi hullah, dan Zuhair berangkat dengan menggunakan pakaian yang sangat indah. Ya. Wa tawafa bil baiti sab'an. Begitu masuk masjid beliau tawaf ya 7 kali. Sebagaimana kebiasaan ya orang Arab, ya, ketika mereka masuk Masjidil Haram, hal pertama kali yang mereka lakukan adalah tawaf. Ya. Tsumma aqbala 'ala nas. Ya, setelah selesai tawaf, ya, Zuhair menghadap ke para pembesar-pembesar Quraisy, mendatangi pembesar-pembesar Quraisy, dan ya dengan lantangnya dan dengan penuh keberanian Zuhair berkata di hadapan mereka, ya ahla Makkah, ana kulut ta'a wa nalbasu thiyab wa banu Hashim halka la yuba'un wa la yabta' minhum
Kata Zuhair, wahai penduduk Makkah, ya, anak kulut ta'am, kita bisa makan, ya. Wanalbasu, siap, kita bisa pakai pakaian yang bagus. Sementara Bani Hashim, mereka hampir binasa, ya, karena kelaparan. Tidak ada makanan yang masuk kepada mereka, tidak boleh mengadakan jual beli dari mereka dengan mereka, tidak boleh membeli sesuatu dari mereka. Ya, kalian stop jalan-jalan itu semua. Wallahi, kata Zuhair, la aq'udu hatta tashqa hadhihi as-sahifah al-qati'ah az-zalimah. Demi Allah, aku tidak akan membiarkan sampai lembaran yang berisikan perjanjian yang penuh dengan kezaliman tersebut dirobek-robek. Ya. Nah, maka Abu Jahal mendengar ucapan Zuhair, ya, dia langsung menimpali. Kata Abu Zahar, kadzabta, engkau dusta wahai Zuhair, ya, wallahi la tushaqqu, demi Allah, kata Abu Jahal, ya, lembaran tersebut tidak akan pernah sobek, tidak bisa disobek, ya, tidak bisa disobek. Faqala Zam'ah, maka Zam'ah mengatakan, ya, Zam'ah ini orang kedua tadi, ya, selain Zuhair. Kata Zam'ah, anta wallahi akdzab, engkau yang lebih dusta wahai Abu Jahal, ya, kamulah yang lebih berdusta wahai Abu Jahal. Ma radina kitabataha haitsu katabta, dan kita tidak pernah ridha, kita tidak pernah rela dengan apa yang kau tulis dalam lembaran tersebut, ya, kita nggak pernah rela. Lalu Abu Bakhtari ikut menimpali, shadaqa Zam'ah, ya, benar Zam'ah, ya, la narda ma kataba ma kutiba fiha wa la nuqirru bihi, kita tidak pernah rela, kita tidak pernah ridho dengan apa yang ditulis di dalam isi lembaran tersebut dan tidak mau mengakuinya. Ini, ya, perkataan Abu Bakhtari, ya. Lalu Mut'im bin Adi ikut, ya, ikut menimpali. Kata Mut'im bin Adi, shadaqtuma, kalian benar, ya, maksudnya adalah Zam'ah dan Abu Bakhtari, kalian benar. Wa kadzaba man qala ghaira dzalik, dan yang bohong adalah orang yang berkata selain daripada itu, ya. Artinya mereka secara terang-terangan menolak tentang kesepakatan perjanjian yang mereka tulis dalam lembaran yang penuh dengan kezaliman tersebut, yang dengan kesepakatan tersebut membuat keadaan Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib sangat-sangat, ya, sulit, ya, sangat susah. Nah, maka mereka membela, ya, 5 orang ini membela, ya, Bani Hashim. Nabra'u ilallahi minha wa mimma kutiba fiha. Kata Mut'im bin Adi, ya, kita berlepas diri, ya, kepada Allah dari isi perjanjian tersebut, ya, kita berlepas diri dari isi perjanjian tersebut. Nah, dan Hisham pun mengatakan hal yang sama, kita berlepas diri dari isi perjanjian tersebut. Nah, maka Abu Jahal, ya, menimpali, memotong ucapan Hisham bin Amr. Kata Abu Jahal, hadza amrun qudiya bil lail, ya, tushawwaru fihi bi ghairi hadzal makan. Kata Abu Jahal, saya tahu ini telah disepakati, ya, perkataan kalian ini telah kalian sepakati di malam hari, ya, dan kalian telah sepakati dan kalian telah musyawarahkan di tempat yang lain, ya. Nah, ya, intinya kelima orang ini, ya, berusaha untuk membatalkan daripada perjanjian yang penuh dengan kezaliman tadi, ya. Dan kelima orang ini, ya, ingin berusaha bagaimana kaum Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib terbebas dari, ya, kesulitan, ya. Terlebih di antara mereka banyak yang kelaparan. Yang Abu Talib
saat itu ada Abu Thalib. Ya. Rasulullah SAW mendapatkan wahyu. Rasulullah SAW mendapatkan wahyu, ya, bahwa diberikan kabar oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa lembaran yang ya mereka tulis tersebut akan hancur. Ya. Maka Abu Thalib ya keluar dari lembah, ya, mengintai. Ya, Abu Thalib melihat keadaannya dan ya, ingin mengetahui apakah yang dikatakan Rasulullah SAW itu benar, bahwa ya lembaran tersebut akan batal dengan sendirinya, akan hancur. Nah, dan Abu Thalib saat itu menyaksikan, ya, dari kejauhan, menyaksikan ya perdebatan 5 orang tersebut dengan para tokoh-tokoh Quraisy. Nah, ya. Wa anna arsala alaihim al-aridah, ya, Allah Subhanahu wa taala ya memberitahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa lembaran tersebut akan hancur dimakan oleh rayap-rayap. Ya. Nah, dan ternyata benar. Ya. Ternyata benar. Abu Thalib segera ya mendatangi mereka. Abu Thalib segera mendatangi mereka dan Abu Thalib mengabarkan bahwa ya saat ini lembaran tersebut telah hancur dimakan oleh rayap. Ya, dimakan oleh rayap. Nah, kata Abu Thalib, hal ini dia dapatkan dari Rasulullah SAW. Berita ini telah didapatkan dari Nabi SAW. Ya, dan ini diutarakan oleh Abu Thalib di depan para pembesar Quraisy. Dan Abu Thalib mengatakan, in kana kadziban khallaina bainakum wa bainahu. Jika Muhammad berdusta, ya, kalau apa yang dikatakan Muhammad itu tidak benar, maka kami akan serahkan dia kepada kalian. Kami akan biarkan dia untuk kalian bunuh. Wa in kana shadiqan, namun jika apa yang dikabarkannya itu adalah kebenaran, ya, raja'tum an qati'atina wa zulmina, ya, kalian sudahi ya bentuk kezaliman kalian terhadap kami. Ya, jika berita yang disampaikan oleh Muhammad adalah satu kebenaran, maka mereka sepakat. Ya, mereka sepakat, baik, ya, kata mereka. Nah, ini kesepakatan yang baik kata kaum musyrikin Quraisy. Nah, jadi Abu Thalib itu keluar untuk mengabarkan ya Nabi SAW telah diberitahu oleh Allah bahwa isi perjanjian tersebut, lembaran tersebut sudah habis dimakan oleh rayap. Maka Abu Thalib keluar untuk menyampaikan kabar ini kepada kaum musyrikin Quraisy. Ya, jika ternyata apa yang dikatakan oleh Nabi SAW bohong, tidak benar, maka Abu Thalib akan menyerahkan Nabi kepada mereka untuk dibunuh. Tapi jika mereka, ya, jika Nabi SAW benar, apa yang dikatakan oleh Nabi benar, maka mereka harus ya membatalkan dan mengembalikan Bani Hashim ke tempat tinggal mereka dan ya menyudahi daripada perbuatan zalim yang mereka lakukan selama ini, ya, selama 3 tahun. Nah, wa ba'da an daral kalam ya bainal qaumi wa bain Abi Jahal, qama al-Mut'im ila as-sahifah. Maka Al-Mut'im bin Adi segera ya menuju ke tempat di mana lembaran tersebut digantungkan di dalam Ka'bah. Ya, tujuannya Mut'im bin Adi untuk merobek-robek daripada isi lembaran tersebut. Fawajadal aridah qad akalatha. Ternyata Mut'im bin Adi ya mendapati bahwasannya lembaran tersebut sudah habis dimakan oleh rayap, ya, dimakan oleh rayap, kecuali ya dan tidak ada tersisakan ya tulisan ya dari lembaran tersebut kecuali tulisan yang berbunyi Bismika Allahumma, ya, itu yang masih utuh. Selainnya habis dimakan oleh
rayap. Wa ma kana fiha min ismillah fa innaha lam ta'kulhu, dan nama lafzul jalalah, ya, nafas Allah yang ada pada lembaran tersebut tidak dimakan oleh rayap. Selainnya habis semua. Ya. Isi perjanjian tidak boleh ada saling menikahi, ya, tidak boleh bergaul dengan Bani Hashim, tidak boleh ada jual beli dengan Bani Hashim, semua habis. Enggak ada yang kebaca, dimakan oleh rayap semua. Ya, subhanallah. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benar ya apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ya dengan sendirinya perjanjian dan kesepakatan tersebut ya batal. Ya, akhirnya kesepakatan batal dan Bani Hashim ya serta Bani Al-Muttalib yang terisolir kini mereka ya dapat keluar dari tempat isolasi mereka ya di lembah Syi'ib Abu Talib, dan mereka dapat ya melakukan aktivitas seperti sedia kala ya, dan ini berlangsung selama 3 tahun, luar biasa ya. Ini kita dapat pelajaran ya dari sini bahwasanya permusuhan kaum Quraisy ya dan permusuhan kaum musyrikin secara umum itu ya adalah permusuhan yang dibangun di atas agama ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah ya, menyatakan di dalam Al-Qur'an, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu yahuda wal ladzina asyraku. Sungguh kamu akan mendapati bahwasannya orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman adalah orang Yahudi dan kaum musyrikin. Ya. Permusuhan mereka terhadap orang beriman sangat keras. Ya. Lihatlah, tanpa belas kasih mereka membiarkan kaum muslimin, membiarkan Bani Hashim dan juga Bani Al-Muttalib terisolir. Ya, tanpa belas kasih. Ya, semua jalan-jalan ya yang bisa menuju kepada tempat ya, mereka terisolir ini di stop, di boikot, tidak boleh ada yang masuk makanan di sana. Ya, sehingga ya banyak yang kelaparan. Luar biasa, ini bentuk kezaliman yang sangat besar yang dilakukan oleh kaum musyrikin Quraisy terhadap kaum muslimin dari Bani Hashim dan juga Bani Al-Muttalib ya. Ini yang bisa ya, kita bahas pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita akan melanjutkan ya, kisah ini di pertemuan yang akan datang insyaallah. Ada pertanyaan? Cukup? Cukup ya? Baik, kita cukup sampai sini. Semoga sedikit memberikan manfaat kepada kita semua. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.